Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang beriman. Dengan melakukan salat, kita akan bisa mendapatkan banyak pahala dan terhindar dari godaan setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tidak setiap umat rajin dalam mendirikan salat mereka. Bahkan mereka pun sering lalai dan menutupinya dengan berbagai alasan duniawi yang seharusnya bisa dikesampingkan. Selain mendapatkan pahala, setelah melakukan sholat kita akan mendapatkan rasa tenang yang luar biasa karena sudah memasrahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena itu sahabat beriman, banyak orang yang rajin dalam melaksanakan sholat wajib dan sunnah untuk mendapatkan ketenangan hati dan menambah pahala untuk di akhirat nantinya. Namun ada 5 waktu yang tidak diperkenankan untuk kita melakukan sholat. Lalu kapan sajakah itu? Dan apa alasan waktu tersebut menjadi terlarang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut 5 waktu yang diharamkan sholat, semoga kamu belum melakukannya. Versi dari Magenta Islam. Sesudah sholat subuh hingga matahari terbit. Sahabat beriman, sebagai umat muslim yang beriman, kita pun wajib dalam melaksanakan sholat subuh. Banyak orang yang terlelap tidur dan tidak bisa menjalankan sholat subuh. Hal ini sebuah kerugian yang didapatkan oleh mereka. Banyak sekali pahala yang didapatkan oleh umat yang melaksanakan sholat subuh. Salah satu manfaat sholat subuh adalah pembuka pintu rezeki. Namun setelah sholat subuh kita diharamkan untuk melaksanakan sholat. Waktu haram pertama untuk melaksanakan sholat dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran 1 tombak. Pada rentang waktu ini, umat muslim dilarang melakukan sholat. Waktu ini juga mencakup dari matahari terbit selama 1/4 atau 1/3 dalam hitungan jam. Bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka sholat yang dilaksanakan sudah sah. Hal ini sahabat beriman dikarenakan saat matahari terbit ada waktu yang sama seperti tanduknya setan. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Saat matahari terbit itu adalah akan terbit, bersama itu juga tanduknya setan. Karena pada saat itu banyak orang yang menyembahnya. Jadi ada orang yang menyembah matahari saat matahari terbit ditunggu. Bahkan waktu itu adalah orang-orang kafir yang sujud kepada matahari di asa terbit. Maka jangan kau lakukan di saat menjelang terbit sampai matahari terbit, kemudian meninggi baru kau boleh sholat lagi. Dari ceramah tadi kita pun mengetahui salah satu waktu dilarangnya untuk melakukan sholat. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut sahabat beriman. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari. Istiwa sahabat beriman adalah waktu di mana matahari berada di atas kepala kita. Pada waktu ini bayangan kita pun akan terlihat hampir menyatu. Pada waktu ini juga matahari sedang bersinar sangat teriknya. Di waktu ini juga kita para umat muslim tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Waktu yang dimaksud adalah istiwa sangat singkat, sehingga kita mungkin tidak akan bisa merasakan sampai matahari tergelincir. Meski demikian, kamu masih tetap dapat melakukan sholat di hari Jumat. Ketika kamu melaksanakan sholat di hari Jumat yang bertepatan dengan waktu istiwa, tetaplah sah. Hal ini juga dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam dakwahnya. Kemudian janganlah kamu melakukan sholat saat matahari ada di atas kepala kita, sebab saat itu adalah waktu di mana neraka jahanam menyala. Namun pada saat matahari sudah condong ke barat dan bayangan kita sudah agak condong ke timur, maka barulah kita melaksanakan sholat. Maka dari itu sahabat beriman, penting sekali kita melihat waktu sebelum melaksanakan sholat. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun juga harus bisa mengatur waktu dalam beribadah.
Jangan sampai ibadah yang kita lakukan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Saat matahari kekuningan hingga tenggelamnya matahari. Saat hari sudah menjelang sore, maka akan masuk waktu sholat asar. Sudah tentu, kita wajib menjalankan sholat tersebut karena merupakan kewajiban seorang muslim. Namun setelah sholat asar ini, kita tidaklah diperbolehkan melaksanakan sholat yang lain dahulu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang yang mati. Di antara kami, yaitu 1, ketika matahari terbit menyembur sampai meninggi. 2, ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat. 3, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Maka sahabat beriman, hadis tadi pun sudah sangat jelas pembagian waktu yang menjadi waktu larangan untuk melakukan sholat. Jangan sampai kita salah waktu dalam melaksanakan sholat ini. Hal ini pun juga dipertegas oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Setelah sholat asar berhenti sampai matahari terbenam baru sholat maghrib. Sebab yang namanya matahari terbenam itu di antara 2 tanduknya setan. Dan banyak orang-orang kafir yang sujud kepada tanduknya setan dan matahari saat itu. Maka dari itu janganlah engkau melakukan sholat saat ini. Larangan tersebut pun sangatlah jelas dari hadis dan dakwah yang disampaikan tadi. Mari kita patuhi dan jauhi larangannya agar tidak menjadi umat yang tersesat. Setelah melaksanakan sholat subuh hingga terbit matahari. Setelah melaksanakan sholat subuh, kita sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dengan zikir tersebut, pintu rezeki akan terbuka lebar dan pahala pun akan turun melimpah kepada kita. Namun setelah sholat subuh, kita pun dilarang untuk melaksanakan sholat lainnya. Dengan tegas, Ustadz Buya Yahya menyampaikan dalam ceramahnya. Para ulama menegaskan ini, maka ada waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu di saat kita melakukan sholat subuh. Sesudah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari hingga meninggi sekitar setinggi tombak. Dilarang melaksanakan sholat sunnah hingga terbit matahari dan sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Waktu tersebut sahabat beriman merupakan waktu yang dilarang. Larangan sholat ini pun berlaku untuk orang yang melakukan sholat subuh secara bersamaan atau pada waktunya. Hal ini pun berbanding terbalik apabila kalian melaksanakan sholat qadlan subuh sebelum sholat subuh pada rentang waktu sholat subuh hari ini, maka kamu masih boleh melaksanakan sholat apapun setelah sholat qadlan subuh tersebut. Setelah melaksanakan sholat asar hingga matahari terbenam. Tadi diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar. Sama halnya ketika tidak diperbolehkan melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Meski demikian, kalian tetap bisa melaksanakan sholat setelah sholat qadlan asar, seperti kasus sholat subuh sebelumnya. Dalam hadis pun juga dijelaskan, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang tidak boleh dilakukan adalah 2 sholat saja. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Yang tidak boleh itu hanya 2 sholat. Selebihnya boleh dilakukan setelah sholat subuh dan asar kecuali 2 sholat. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak pakai nama, termasuk sholat sunnah yang betabat, sholat sunnah mutlak seperti sholat hajat dan istikharah. Yang kedua adalah sholat yang sebabnya muntaakhir, yang sebabnya belum, masih ke depan sebabnya. Contohnya adalah sholat sunnah umrah, sebab biasanya adalah sholat dulu baru umrah. Sholat hajat, hajatnya belum dikabul, namun sholat dulu, maka sholat sunnah tadi haram dilaksanakan di waktu ini. Itu tadi deretan waktu dilarang untuk melakukan sholat. Semoga sahabat beriman bisa menjalankan sholat dengan khusyuk dan tidak terjebak di waktu yang telah dijelaskan tadi.
Bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.